Ya, sebenarnya kalau kita berkaca ke negara tempat dilaksanakannya ibadah haji ya, yaitu Arab Saudi, justru sistem yang berjalan adalah seperti itu. Jadi mereka menggunakan sistem war ticket. Oke lah, kalau cuma sekedar pembagian kuota itu 50-50. Tapi betul, 50 untuk haji plus itu dipakai untuk semua jamaah haji plus yang sudah waktunya berangkat. Artinya mereka yang sudah menunggu 5 tahun, 4 tahun, 3 tahun, 7 tahun gitu ya. Yang memang secara antrian memang waktunya berangkat. Fakta di lapangan adalah 50% itu sebagiannya itu dijual. Balik lagi di podcast Gung Story. Kali ini saya bersama dua narasumber yang akan membahas seputar haji dan umroh tahun 2026 ini. Di sini sudah ada Pak Amir selaku pemilik dari Travel Haji dan Umroh, Nusa Travel Pak Amir ya. Disebut ya. Nusa Travel. Dan di samping Bogor. Nusa Travel Bogor. Nah, yang beliau ini hampir setiap tahunnya memberangkatkan baik itu umroh dan juga haji tentunya. Di samping Pak Amir, saya juga bersama dengan Pak Akbar ya, yang nantinya bakal cerita banyak soal pengalaman soal haji dan juga pengalaman soal umroh. Nah, teman-teman, beberapa waktu yang lalu Menteri Haji dan Umroh Gus Irfan Yusuf mewacanakan kalau nantinya pendaftaran haji itu semacam war tiket. Jadi kayak semacam pendaftaran mau kita nonton timnas ataupun nonton konser gitu. Tapi info terakhir kalau wacana ini di stop dulu Pak Amir ya. Kemarin di DPR saya baca beritanya gitu ya. Tapi bukan berarti tidak ada kemungkinan bakal dilanjutkan. Nah, mungkin saya ke Pak Amir dulu. Kalau Pak Amir melihat sistem war ticket ini untuk haji ke depannya itu positif atau negatif, Pak? Ya, sebenarnya kalau kita berkaca ke negara tempat dilaksanakannya ibadah haji ya, yaitu Arab Saudi, justru sistem yang berjalan adalah seperti itu. Jadi mereka menggunakan sistem war ticket. Jadi tidak ada tuh antrian panjang ya. Siapa yang mampu pada tahun itu, siapa yang eligible, maka dia yang bisa berangkat. Ya, dia bisa melaksanakan haji. Skemanya ya, sistemnya mungkin bisa beda-beda ya. Tapi kalau di sana ya menggunakan platform nusuk itu. Platform nusuk, mereka punya siap uangnya, siap dananya, bisa daftar tahun itu juga. Walaupun nanti akan dipilih ya, tidak serta-merta yang daftar langsung langsung disetujui ya. Kalau sebelum-sebelumnya pakai sistem lotre. Jadi diundi. Mereka daftar dulu. Ya, nanti diundi. Nah, tapi kalau sistem sekarang ini adalah ya sama seperti war ticket nonton konser. Nah, jadi di sana nggak ada tuh nunggu 10 tahun, 5 tahun ya, bahkan seperti di kita 20 tahun lebih gitu ya. Jadi dan itu pada prinsipnya adalah ya memang konsep istitoah itu ya seperti itu sebenarnya. Ya kan? Istitoah itu artinya mampu kan, mampu secara finansial dia siap, ya, kemudian mampu fisiknya, kondisi fisiknya siap. Jadi yang siap dan mampu pada tahun itu ya dia bisa eligible untuk melakukan ibadah haji. Nah, bagaimana dengan di Indonesia? Ya ini plus minus ya. Menurut saya sih kalau plusnya adalah ya ini mengurangi tadi praktek yang selama ini terjadi juga kan, antrian yang sangat panjang sehingga kemudian mengakibatkan kemarin tahun 2024 terjadi skandal yang cukup sampai sekarang belum selesai ya masalahnya. Itu kan juga salah satu penyebabnya karena antrian cukup panjang. Antrian panjang sehingga kemudian orang memilih untuk mendaftar yang haji yang lebih cepat ya, praktek haji mujamalah, furoda dan sebagainya. Kemudian kedua juga muncul yang haji plus juga ternyata bisa dipercepat lagi. Yang normalnya 7 tahun, 6 tahun, tahun 2024 terjadi kasus bisa setahun, 2 tahun bisa langsung berangkat. Itu kan dampak ya dari sistem antrian yang sangat panjang ini. Jadi ekses dari sistem
daftaran haji yang sangat panjang. Nah, sebenarnya kita masih kalah jauh dibandingkan Malaysia. Kalau Malaysia itu bisa 100 tahun nunggunya. Malaysia lebih lama lagi. Ya, bahkan kalau kita rata-rata kan 20 tahun ya. Kalau di rata-rata kan 20 tahun. Karena kuotanya mereka dapatnya sedikit atau kenapa, Pak? Ya, jadi memang ketentuan kuota itu diatur berdasarkan kesepakatan negara OKI, Organisasi Konferensi Islam, di mana setiap negara Islam anggota OKI itu mendapatkan kuota 1/100.000 penduduk Muslim. Nah, maka penduduk Malaysia kan sedikit, maka dapat kuotanya sedikit. Nah, Indonesia ya kita dapat 221.000 ya karena jumlah penduduk Muslim kita hampir 200 juta lebih kan, 220 juta lebih. Jadi itu selama ini acuannya adalah itu kesepakatan di negara-negara OKI itu. Nah, Pak, kalau semisal nanti ternyata wacana ini diberlakukan lah soal war tiket ini oleh pemerintah gitu ya. Kalau teman-teman dari pengusaha travel tuh memprediksinya tuh sistemnya seperti apa sih nanti war tiket yang dimaksud pemerintah itu? Ya, kita belum, ini kan baru wacana ya yang dilontarkan oleh Gus Irfan selaku Menteri Haji. Kita belum melihat sejauh mana kajian akademiknya seperti apa. Baru wacana yang dilontarkan secara cepat saja waktu itu ketika konferensi pers. Nah, kita belum tahu ke depan seperti apa. Tapi kalau misalnya benchmarknya kita melihat ke Saudi ya pakai platform seperti Nusuk itu. Namun tentu saja kalau misalnya pemerintah memang mau melakukan atau melaksanakan sistem ini ya tentu harus diperhatikan daftar tunggu yang sudah antri sekian puluh tahun ini ya. Bagaimana shiftingnya, transisinya gitu. Jadi harus di stop dulu nih kalau bisa. Ya kalau memang mau melakukan itu pendaftaran haji di stop dulu. Habiskan dulu yang ada sekarang ini kan. Gitu. Nah, itu baru bisa kemungkinan untuk dilakukan. Nah, Pak Akbar, kalau kita ngelihat tadi misalnya kalau pendaftaran haji nih di stop dulu gitu ya. Berarti kan kemungkinan sistem itu berlaku bisa 20 tahun lagi gitu ya. Kalau melihat yang disampaikan oleh Wamen Haji ya, Wamen Dhanil, Pak Dhanil Anda, itu adalah sistem ini bisa dilakukan kalau Indonesia mendapatkan kuota tambahan. Jadi tidak mengganggu kuota yang sudah ada. Nah, Saudi ini kan kalau lihat prediksinya gitu ya, dengan lihat visi 2030 Saudi yang mereka tuh punya target 5 juta jamaah haji. Kalau sekarang kan cuma 2 juta. Seluruh dunia. Seluruh dunia kan hanya 2 juta. Nah, kedepannya ini ya masih prediksi ya, masih belum tahu. Tapi kalau lihat visi 2030-nya, 2030-nya Saudi, mereka menargetkan 5 juta jamaah haji di tahun 2030. Bisa jadi kita akan mendapatkan kuota tambahan yang sangat banyak. 1 juta gitu. Ya, bisa jadi tambahan 1 juta. Kita kan 20% dari total jemaah tampung kapasitas. Kurang lebih ya. Ya, sekarang ya 221.000, ya 10% kita. Jadi kita bisa dapat lumayan banyak ya. Gitu. Kita sekarang 200.000 ya? 221.000. Per tahun gitu ya. Tahun ini 221.000. Kuota itu bisa naik turun ya. Karena Kita 10%-nya ya berarti? kurang lebih sekitar 10%. Kirain 20%. Ya. Nah, Pak Akbar, sebagai orang mungkin nantinya jadi jamaah haji gitu ya, walaupun tadi sudah di-spill, sudah pernah haji gitu ya. Pak Akbar ngelihat aturan yang diwacanakan ini seperti apa, Pak? Soal war tiket. Tadinya saya sih ini ya, awam melihat antrian itu cukup masuk akal gitu ya. Karena bagaimanapun sistem yang lama itu memungkinkan orang yang di kampung itu bisa haji gitu. Kalau war tiket ini kan sebelum di launching teknisnya seperti apa, kalau benchmarknya cuman seperti war tiket Platform ya. gitu ya. Itu kecil kemungkinan orang-orang yang di kampung Betul. bisa ikut gitu. Ya. Gitu. Sedangkan mungkin yang di kampung ini ya hajinya mungkin lebih ikhlas ya. Ya jadi aspek pemerataannya juga perlu dipertimbangkan. Ya. Mungkin tidak semua total kapasitas itu
apa dilempar ke pasar gitu. Iya. Mungkin sebagiannya itu ikut ini aja lah, ikut pertimbangan hasil kajian akademiknya seperti apa. Betul. Ya, gitu ya. Memang seperti yang apa yang sekarang terjadi ini sistemnya perlu ada evaluasi ya, perlu ada evaluasi. Misalkan ini, kalau saya kebetulan pernah melihat audit BPK ya soal haji ini ya, begitu kan ya. Saya baca sendiri dokumennya begitu kan, tahun 2017-an lah ya. Kalau melihat sistem pembayaran yang dulu bayar 25 juta, ya kan? Terus masa tunggu mungkin di angka 10, bahkan mungkin ada sampai 20 tahun ya. Yeah. Ya. Begitu menjelang mau naik haji, dia bayar selisihnya sisanya yaitu 10 juta. Jadi sekitar 35 juta. Ya, kan ya. kalau dulu Ya. Yeah. Nah, saya waktu membaca laporan itu sistemnya masih kayak begitu. Kayak orang tua saya itu tahun 2007 itu bayarnya 20 juta cuma. Terus naik cuma 5 juta kan store awalnya itu. Kalau dihitung misalkan 25 itu diinvestasikan selama 10 tahun begitu ya. Itu nampaknya juga nggak bakal mencapai harga ekonomi haji yang realnya. Kan selama berapa Pak? 30 sampai 40 hari Pak ya? Iya, 40 hari. Iya kan? Normal 40 hari. 40 hari kan? Iya. Haji itu kan ya. Itu kalau zaman itu apa cukup 35 juta atau tambahin investasinya lah ya. Investasinya itu juga nggak bisa loh ya. Nggak bisa sembarangan loh karena diatur syariah gitu. Nggak bisa dimainin di saham yang nggak ada syariahnya, itu nggak boleh itu karena diatur kan ya gitu. Artinya portonya itu terbatas lah, anunya itu kan. Artinya ada gap antara uang yang dikeluarkan oleh panitia haji dengan yang dibayarkan oleh jemaah haji ini gitu kan ya. Nah di laporan itu memang tidak disebutkan ponzi Pak. Cuman disebutkan perlu dievaluasi karena jemaah haji yang berangkat ini sebagiannya mengambil dari uang jemaah haji yang masih waiting list. Nah itu kan ponzi Pak. Ya kan ya. Ya. Kalau kita serta-merta menyebut itu ponzi, itu haram dan sebagainya, loh, ya enggak berangkat juga orang-orang kampung yang punya uang buat 25 juta itu. Gitu loh. Artinya nggak bisa serta-merta juga kita saklek. Jadi perlu dipertimbangkan. Ngerti nggak, Mas? Nah, mungkin saya agak pelan-pelan gitu ya. Ini maksudnya dengan jumlah sekian yang dibayar oleh jamaah tadi, itu dengan kata lain tidak bisa membiayain keperluan hajinya. Iya, selama 40 hari itu. Gitu loh, makanya diambilkan dari uang jemaah yang waiting list. Karena kan uang jemaah yang waiting list itu kan tahunan, kan berarti banyak gitu loh. Itu sangat mungkin bisa diambil begitu. Kan nggak mungkin juga pemerintah Indonesia ini selama masih berpancasila, masih agama Islam mayoritas, menutup agenda haji ini kan nggak mungkin juga. Artinya ini kan kalau diukur sampai kiamat lah. Begitu kan. Nah cuman ini yang mau penyelenggarakan negara, jadi aman saja begitu loh. Nah menurut saya aman saja. Sangat mungkin dengan antusiasme warga Muslim Indonesia, penduduk Muslim Indonesia untuk berhaji, sehingga ada uang yang bisa diinvestasikan atau masih nganggur begitu, sehingga untuk membiayai kekurangan ongkos jemaah haji. Itu yang aku baca di laporan BPK tahun 2000, mungkin kalau aku bacanya 2017 ya. Mungkin laporan itu dari kegiatan haji 2000 tahun sebelumnya lah, 2016 atau 2015. Tapi itu sih tidak disebut ponzi, cuma tadi itu perlu dievaluasi begitu kan. Terus menemukan investasi-investasi dari Badan Pengelola Keuangan Haji itu tidak mengikuti undang-undang apa Pak? Islam itu apa Pak? Yang investasi apa? Hukum Islam lah pokoknya begitu. Jadi ada aturan untuk mengatur investasi dana haji itu yang tidak boleh sembarangan. Nah, itu BPK juga menemukan dianggapnya di luar koridor undang-undang itu. Mungkin investasi yang belum halal haramnya belum clear lah kira-kira begitu. Itu saat itu saya bacanya begitu ya.
kalau nggak percaya cari sendiri di BPK sendiri gitu kan ya. Ya, jadi kan gini, sekarang kan dana manfaat ya, istilahnya menyebutnya dana manfaat. Jadi selisih tadi. Jadi kan gini, kita kan mendaftar haji itu dengan 25 juta untuk mendapatkan porsi. Ya kan? Mendapatkan porsi haji. Kemudian dana itu dikelola oleh BPKH. Ya. Selama masa tunggu kita berangkat. Ya. Selama masa tunggu itu dana dikelola oleh BPKH. Nah, setiap tahun itu pemerintah bersama DPR kan menetapkan biaya biaya haji BPIH. Ya, biaya pelaksanaan ibadah haji. Nah, misalnya kalau tahun ini kalau nggak salah BPIH-nya sekitar beda-beda ya, setiap provinsi itu beda. Ya, tapi kurang lebih sekitar hampir 60 lah, 50 sekian. Udah mendekati harga keekonomian itu, Pak. Iya, harga keekonomian. Makanya tadi semakin yang ditanggung pemerintah ya dengan yang ditanggung jamaah itu semakin gapnya semakin tipis. Iya, betul. Ya, semakin tipis. Dan setiap tahun itu kan berubah tergantung kesepakatan antara DPR dan pemerintah. Dan kemudian maka sisa selisih itu yang disebut dengan BIPIH. Nah, itulah yang dibayarkan oleh pemerintah. Kalau tahun ini ya kurang lebih masyarakat tuh ngelunasin harus 30 jutaan kurang lebih ya. Jadi sekitar 90-an deh, Pak, harga keekonomiannya. Sekitar Mungkin ya. Kan beda 45, tiap tahun. Tahun ini kan naik sebenarnya karena dolar naik, aftur naik. Nah, itu kan tergantung kondisi ekonomi dunia pada saat itu. Nah, tahun ini ya kurang lebih sekitar 60 jutaan. Nah, memang 90 jutaan, Pak. Kalau bisa dilihat gini. Jadi kalau misalnya teman-teman KBIH mau memberangkatkan pembimbing, kan ada jatah kuota pembimbing setiap 151 jamaah. Kalau sesuai Undang-Undang Haji tahun 14 tahun 2025, itu KBIH itu bisa memberangkatkan pembimbing ya. Kalau jumlah jamaahnya 151 atau gabungan. Jadi KBIH ini atau gabungan yang lain jumlah 151 bisa dapat jatah 1 kuota pembimbing. Tapi pembimbing itu bayar. Yang jadi pembimbing bayar juga. Bayar, bukan seperti halnya PPIH petugas haji itu bukan. Tapi ini dari KBIH-nya. Nah, KBIH itu bayar, kemarin saya tanya ketemu dengan teman-teman KBIH, estimasinya kurang lebih sekitar 90 jutaan. Jadi betul kata Pak Akbar, harga real asli pengelolaan ongkos ya. Ongkos untuk sendiri itu mungkin kurang lebih sekitar 40 hari, mungkin 90 jutaan. Juta. Karena dari teman-teman KBIH itu mengeluarkan biaya sekitar 90 jutaan. Ini tergantung provinsi juga beda-beda, tapi yang saya tanyakan kemarin untuk Tangerang Selatan ya, sekitar 90 juta. Untuk artinya dia harus bayar full. Beda dengan jamaah. Kalau jamaah itu kan tadi dapat dana manfaat. Karena dia harus menunggu lama. Tapi kalau KBIH dia bisa tahun itu juga. Ya, dapat hasil investasi lah gitu. Nah, saya pelan-pelan nih Pak, biar jadi misalnya pemerintah menetapkan biaya haji tahun ini katakanlah misalnya 60 juta. Ya, anggaplah 60 juta. Padahal realnya 90 juta. Ya. Dana 25 juta tadi berarti kan jamaah nambahin berarti 35 juta. Karena jadi 60 juta kan. Padahal realnya 90 juta. Nah, kenapa 30 juta itu berarti tambahannya dari dana manfaat. Dana manfaat. Yang itu diambil dari 25 juta itu udah diinvestasikan. Bukan, Pak. Ya 60 itu ya diinvestasikan dulu. Kan bayar awal itu 60, kan gitu tuh, Pak? Enggak, 25. Sekarang masih tetap 25? Tetap 25. Oh, tetap 25. Nanti ketika nama kita muncul, ya oleh Kemenak dipublish nih. Setelah pemerintah sama DPR itu ketok palu berapa BPIH tahun ini, maka kemudian Kementerian Haji tahun ini mengeluarkan nama-nama calon jamaah yang berhak lunas. Jadi nama jamaah berhak lunas. Nah, berapa? Wajib lunas ya? Wajib lunas, ya berhak lunas. Jadi kalau ini berhak kan, karena boleh dia nggak lunas, ya berangkat tunggu tahun depan. Gitu. Jadi berhak lunas. Itu tambahnya berapa itu? Nah, tahun ini nanti bisa dicek ya. Tapi kalau nggak salah tadi sekitar 58-59an. Itu kan 10 ya? Ya, jadi selisihnya 25 ke 58 itu berapa? Itu yang harus dilunasi oleh calon jamaah sehingga kemudian dia bisa berangkat haji di tahun ini. Walaupun realnya kalau misalnya berangkat sendiri 40 hari di sana katakanlah misalnya 90 juta. Ya, itu harus dilihat, harus ditanya ke Kemenhaj tuh. Tapi setidaknya kalau misalnya dilihat dari itu yang biaya resminya adalah ya BPIH itu. BPIH yang ditetapkan oleh pemerintah dan DPR. Tapi
Seperti yang disampaikan Pak Akbar tadi, kok berani ya Pak? Misalnya pemerintah ibaratnya itu, emang ibaratnya itu ini ya, dana 25 juta tadi yang sudah diinvestasikan di awal, iya dibayarkan, itu setelah diinvestasikan mencukupi gitu. Ya nggak tahu mencukupi atau tidak mencukupi. Ya dihitung dengan aja apa namanya instrumen investasi yang paling cuan aja lah, itu juga nggak cukup Pak sebenarnya. Ya. Gitu loh. Kan nanti sebenarnya kalau misalnya jamaah haji itu bisa melihat di aplikasi BPKH ya, berapa dana manfaat, gitu. dana manfaat yang dikelola oleh BPKH itu berapa. Jadi bisa ketahuan sebenarnya. Cuman ya berapa, gitu. Harus ahli investasi yang bisa menghitung itu. Gitu. Tapi kan ini kan jumlahnya banyak ya, jumlahnya banyak kan. Ratusan ribu orang yang menunggu. Ya, taruh di deposito gitu. Deposito berapa persen? 25 juta taruh di deposito berapa persen sih? Itu harus menjawab BPKH sebenarnya. Nah ini kita nggak ada. Yang saya laporkan itu yang di Badan Pemeriksa Keuangan itu laporannya begitu. Jadi ada dana jemaah haji yang waiting list kepake untuk penyelenggaraan haji di tahun itu. Gitu. Itu kan kalau bahasa viralnya itu kan ponzi gitu. Ya. Ya, jadi gini, maaf, skema yang gini tadi ya, untuk meluruskan. Jadi, ada namanya BPIH, biaya penyelenggaraan ibadah haji, atau tadi biaya real cost-nya. Real cost-nya. Tahun ini itu 87 juta, Pak. 87. Betul, mendekati 90 juta. Ya, real cost-nya per jamaah. Cuman ada yang disebut dengan BPIH tadi. BPIH itu adalah biaya yang dikenakan untuk ke jamaah. Oh iya Bang. Ya, BPIH itu biaya perjalanan ibadah haji itu beda-beda masing-masing provinsi. Tapi rata-rata 54, 56, 57. Tinggal nambah. Nah, tinggal jamaah selisihnya dari 25 ke 54. Nah, selisih 54 ke 87 itulah yang kemudian tadi ditanggung oleh investasi BPKH. Ya, investasi BPKH. Nah, ekspektasinya itu bisa didapatkan dari hasil investasi 25 juta yang sudah dibayarkan 15 atau 20 tahun yang lalu gitu. Nah, selisihnya berapa itu? Antara 55 sampai 87 itu kan sekitar 58 sampai 87. Iya, 25 jutaan. 25 jutaan iya, ya. Sampai 30 ya. Nah. 25 sampai 30 juta. Mungkin nggak 20 tahun dengan 25 juta bisa dapat 25 juta. Nah, itu ini gitu loh. Nah, pertama kalau sudah main saham bisa. Bukan. Maksudnya ini kembali soal haji ya. Maksudnya ya sudahlah. Mungkin sebagiannya itu ya real cost-nya segitu aja. Udah kalau mau di tiket, war tiket dan sebagainya. Ya, memang gitu. Kalau yang disampaikan oleh Dhanil itu, ya kalau misalnya dia pakai ikut skema war ticket, maka dia akan bayar full BPIH yang ditetapkan oleh pemerintah. 87 itu. Tadi sama seperti petugas KBIH tadi. Pembimbing KBIH kalau dia mau berangkat ya bayarnya full. Karena dia tidak dapat dana manfaat. Tapi kalau misalnya Pak, kita kan lihat war ticket itu kan katakanlah sukses dilakukan di Arab Saudi gitu ya. Ya kan mereka yang ibaratnya negara penyelenggara, kuotanya mereka bisa aja berapa. Gitu nggak sih persepsi? Kuotanya dibatasi juga. Oh, dibatasi juga. Nah tadi saya concernnya tadi seperti Pak Akbar sebenarnya tentang masyarakat yang di pedesaan. Kalau war ticket kan pasti skemanya online kan, skemanya online kan, platform. Masa mau dibikin? Nah orang kampung. SDS. Untuk lotre ini dibikin nih, gitu. Di Masjid Al-Kahfi gitu. Tapi dulu kalau kita lihat tahun 2009, 2008, 2007, ya pendaftaran haji langsung memang. Iya. Ya, jadi daftar langsung tahun itu berangkat. Ya. Saya 1 tahun. Iya. Bapak Ibuku. Tahun ini daftar ya tahun itu juga berangkat. Paling pakai order Pak, 8 bulan bisa Pak. Order Kemenang. Ya dulu memang masa yang daftar nggak begitu banyak kan. Seiring perkembangan ya, ini akibat waktu. Kampanye apa travel. Haji lagi muda. Oh. Nah, itu salah satu pemicu ya. Dulu Haji Muda itu dulu kan ada campaign lembaga pembiayaan ya. Jadi mereka nalangin untuk beli kuota haji itu. Oh. Jadi 25 daripada ente nabung 25 juta nggak kumpul-kumpul kan? Mendingan dikasih pembiayaan, daftar dapat porsi sekarang. Sambil nunggu keberangkatan nyicilin itu. Nyicil itu gitu. Nah, akhirnya kan melonjak dulu tuh.
2012-2013 ya. Itu salah satu pemicu saja. Tapi ya apa namanya, semakin meningkatnya tingkat kemakmuran itu juga berpengaruh. Kemudian edukasi yang cukup gencar di media sosial, orang semakin aware, pemahaman keagamaan juga semakin ini ya. Itu makan apa namanya, orang keinginan untuk mendaftar haji semakin tinggi juga gitu. Tapi kalau paling pendek itu di mana Pak masa tunggunya? NTT tah atau Papua itu masa pendek? Enggak, justru negara-negara daerah-daerah yang penduduknya sedikit itu lama, Pak. Oh, no. Nah, cuman sekarang dengan sistem baru ini, Kementerian Haji itu mengubah skema antrian ya, lebih proporsional. Artinya rata-rata masa tunggu itu 27 tahun. Shit. Sebelumnya wilayah Kalimantan, apa dulu saya lupa nama daerah, itu bisa 40 tahun nunggunya. Oh, karena sedikit kuotanya. Karena sedikit kuotanya, orang sedikit kan disesuaikan dengan populasi penduduk muslim di daerah tersebut juga. Jadi untuk daerah minoritas juga sedikit kuotanya, bahkan masa tunggu bisa lebih lama. Nah, bisa disiasati gitu, kita KTP NTT aja gitu. Nah, WNA. Oh, iya. nah dulu pernah kasus tadi terkait dengan penggunaan kuota negara lain, ya. Tapi skemanya dulu itu Pak, ekstrim. bisa dijelaskan Oh ya. maksudnya penggunaan kuota negara lain? Nah, dulu ini pas saya mengalami, saya bukan mengalami ya, ketemu langsung ya. Pas di Filipina tahun 2015. Jadi dulu ya masa antrian haji udah mulai banyak kan. Mulai Antri jauh. Dulu mungkin bisa 10 tahun segala macam kan. Nah, banyak apa namanya dalam tanda kutip calo itu menargetkan calon jamaah yang cukup berduit. Ya, cuman waktu itu ya furoda, ziarah segala macam itu belum terlalu populer. Nah, sudah ada tapi belum populer. Nah, mereka menggunakan kuota Filipina yang nggak banyak dipakai. Kuota jamaah haji Filipina. Jamaah haji Filipina yang nggak dipakai. Akhirnya apa? WNI kita dibawa ke sana, ke Filipina, dibuatkan paspor Filipina. Paspor Filipina, Pak. Nah, jadi kasusnya itu yang saya tahu ya, ketika saya ketemu di sana itu pas banget saya lagi ke Filipina waktu itu ke Manila. Ada banyak jamaah Indonesia di kedubes ditampung karena gagal berangkat haji dari Manila. Jadi mereka punya paspor Filipina. Nah, mereka ketika di imigrasi itu ditanya, karena mungkin dia tahu asalnya ditanya dari mana. Kebanyakan kan Filipina Selatan ya. Ditanya pakai bahasa sana. Moro itu ya? Ya, ternyata mereka nggak bisa bahasa itu. Maka ketahuanlah ternyata ada banyak ratusan sindikat ya jamaah haji yang sebenarnya bukan warga negara Filipina, tapi punya paspor Filipina karena supaya bisa dapat berangkat haji dari sana. Itu tahun 2015. Saya ingat betul saya ketemu di kedutaan Indonesia di Manila saat itu. Ya, mereka ditampung di satu lantai di sana. Itu, Pak, jumlahnya? Puluhan. Jadi pelanggaran keimigrasian, paspor palsu sana ditahan. Nah, itu dulu itu ya Indonesia ini banyak gini ya. banyak trikinya. Nah, banyak jalan. Tahun 2025 skemanya beda lagi. Nah, ini gimana tuh? Karena di Saudi itu ada skema haji langsung juga, kan war ticket. Sama ya war ticket. Bedanya ada yang untuk kuota untuk domestik. Domestik itu ekspatriat ya, warga lokal Saudi dan warga yang memiliki kitas Saudi atau iqomah nyebutnya. Ya, kalau kita kitas lah di sini. Nah, itu untuk kuota domestik. Tinggal sementara. Ya. Tapi ada juga kuota yang diberikan untuk negara-negara yang tidak memiliki kementerian atau badan yang mengelola haji. Contohnya ya Amerika Serikat, Australia, kemudian Timor Leste termasuk. Di Asia tuh cuma ada Korea Selatan, Jepang, Timor Leste. Itu yang boleh, warganya itu boleh mendaftar haji secara langsung melalui platform Nusuk. Oh, directly ke Nusuk ya? Directly ke Nusuk. Nah, tahun lalu dimanfaatkanlah oleh sebagian teman-teman travel. Jadi WNI itu dibuatkan istilahnya resident permit, kartu izin tinggal sementara, kitas. Di negara-negara yang minoritas tadi itu.
Jepang. Ada yang Argentina, ada yang Portugal, ada yang kalau Jepang agak sulit. Negara-negara yang tidak familiar, yang di situ mereka bisa masuk eligible. Jadi di Nusuk tuh ada list country, list negara yang boleh atau eligible untuk mendaftar langsung melalui Nusuk. Baik itu warga negaranya ataupun residennya. Residen itu orang yang memiliki kitas di negara tersebut. Tahun 2025 itu banyak yang pakai skema itu, ya. Jadi mereka dibuatkan kartu kitas di sana. Wallahu alam itu gimana caranya? Karena sebagian yang info saya tahu, yang saya dapat info langsung, itu mereka nggak masuk dulu ke negara itu. Artinya nggak sempat tinggal di negara tempat mereka punya kitas itu. Tapi mereka didaftarkan langsung ke platform Nusuk dengan identitas itu. Nah itu akhirnya apa? Kan sempat rame di tweet, di Twitter. Tahun ini WNI yang tinggal di negara-negara tersebut kesulitan untuk bisa mendaftar Nusuk haji. Oh, karena blacklist. Ya Allah. Karena blacklist karena tahun sebelumnya banyak WNI yang menyalahgunakan platform itu. Itu kejadian di tahun 2025. Setiap tahun ada cerita tentang haji, Pak. Tahun 2024 ya, yang kasus sekarang KPK belum selesai. Nah, itu kan juga kuota tambahan itu juga kan sangat dramatik. Yang muncul sekarang itu kan kesannya hanya berhenti di pemberian kuota 50-50. Kan kalau sesuai undang-undang haji, kuota itu kan dibagi dua. Pertama untuk haji reguler, yang kedua untuk haji plus. Porsinya adalah 92 banding 8%. 92 untuk reguler, 8% untuk plus. Haji khusus kalau istilahnya. Haji khusus yang nunggu 7 tahun, 8 tahun itu. Nah, kita dapat kuota tambahan 10.000 dari Saudi. Dengan kalau kita lihat berita yang muncul, Kemenak berdasarkan asumsi tempat di Mina sempit, kemudian waktu yang terbatas dan sebagainya, memutuskan 50-50. 50 untuk haji reguler, 50% untuk haji plus. Tapi kenyataan di lapangan, ya, 50 oke lah kalau cuma sekedar pembagian kuota itu 50-50. Tapi betul, 50 untuk haji plus itu dipakai untuk semua jamaah haji plus yang sudah waktunya berangkat. Artinya mereka yang sudah menunggu 5 tahun, 4 tahun, 3 tahun, 7 tahun gitu ya. Yang memang secara antrian memang waktunya berangkat. Fakta di lapangan adalah 50% itu sebagiannya itu dijual. Dijualnya dengan apa? Dengan cara percepatan. Istilah yang dipakai itu ada T2, T1. Artinya apa? T1 itu jamaah yang sudah daftar 1 tahun. Itu bisa diberangkatkan saat itu juga dengan syarat bayar sekian ribu dolar. Ya, kemudian ada juga bahkan yang T0. T0 tuh tahun itu dia baru daftar, tahun itu juga dia bisa berangkat. Itu yang makanya kemudian ada yang mohon maaf yang rame Ustadz KHB ya. Itu kan dia aslinya pengakuan di media kan dia sudah daftar haji furoda. Ya kan? Tapi kemudian dia ditawarkan oleh Travel X yang ada di Sumatera gitu ya. Itu untuk ini ada kuota resmi pemerintah. Ya kan? Tapi bayar sekian ribu dolar per jamaahnya. Terkumpullah yang 8,9 M yang dikembalikan itu. Nah itulah biaya yang dipakai untuk tadi mempercepat. Orang sudah daftar baru 0 tahun atau 1 tahun, 2 tahun bisa langsung berangkat pada tahun itu. Kalau 50% itu memang dipakai untuk jamaah haji plus yang sesuai urutannya, itu mungkin nggak jadi masalah ya. Hanya kesalahan administratif ya. Hanya masalahnya di 92 sama 8 itu aja paling. Iya, kan karena memang alasannya karena tadi di Mina itu untuk haji reguler tidak memenuhi lagi tendanya, kapasitasnya tidak mencukupi, sehingga kemudian dibagilah 50% untuk plus. Itu oke lah, mungkin kita masih bisa menerima. Ya, hanya alasannya karena itu atau waktunya yang mepet misalnya. Asalkan yang 50 itu yang betul-betul untuk jamaah haji plus. Masalahnya kan tadi haji plus, iya betul, tapi tadi ada KTBLC-nya itu kan, percepatan. Istilahnya bahasanya percepatan. Jadi yang semestinya dia masih berangkat 4 tahun lagi, 5 tahun lagi, itu bisa tahun itu juga.
atau bahkan tadi yang tidak adilnya baru daftar tahun itu atau baru setahun bisa langsung berangkat karena saya bareng sana temu dengan salah satu travel X yang melakukan tadi percepatan itu. Nah, mengapa mereka mau travel itu mau? Ya, apalagi kayak yang kasus Ustadz KHB itu mau, yang tadinya dia furoda mengalihkan ke ngambil jatah kuota, ya karena biayanya sangat murah, Pak. Kalau standarnya furoda pada tahun itu, visanya saja bisa 8.000 sampai 9.000 US dollar. Tahun itu ya, tahun 2024. Tahun ini sih nggak jangan dibahas, bisa 18.000 dolar. Ya, tahun itu 4.000 dolar. Murah emang. Ya. Ya murah lah. Sementara kalau biasanya dia ngambil furoda itu 8 ribuan. Ya, nah dia hanya cukup bayar 4.000 US dollar. Ya, untung 4.000 US dollar. Makanya tadi 8,9 M itu dikembalikan itu ya tadi sebenarnya itu uang yang sudah dibayarkan untuk ngambil kuota visa jamaah haji plus itu. Ya, infonya begitu yang saya tahu, tapi wallahu alam. Jadi info-info dari belakang layar. Nah, sebenarnya Pak, kalau kita ngelihat selain model haji reguler ini, ada nggak sih celah lain yang sebenarnya itu bisa dilakukan, tapi jarang atau selama ini nggak banyak diketahui oleh jamaah lah gitu? Jadi begini, kalau kita bisa bagi ya, jenis haji ya. Jenis haji berdasarkan apa namanya? Kalau normal sesuai Undang-Undang Haji tahun 14 tahun 2025 itu kan cuma 3 maaf. Pertama haji kuota dan non kuota. Kuota dibagi 2, yaitu kuota reguler yang bayar 25 juta di awal sama kuota haji plus yang bayarnya 4.000 US dollar sampai 4.500 US dollar. Ya, itu untuk dapat kuotanya. Masa tunggunya yang satu itu 20 tahunan, yang satu cuma 7 sampai 8 tahun. Ya. Nah, kemudian ada yang jenis yang ketiga yaitu non kuota. Ya, non kuota ini itu bentuknya kalau istilahnya sekarang tuh mujamalah. Mujamalah. Visa dulu gini. Non kuota itu dulu disebut dengan dua macam. Ini yang resmi ya, kita bicara yang resmi dulu. Ya, pertama kuota, kedua non kuota. Ya, yang kuota dibagi 2, reguler dan ANH plus. Yang non kuota disebut dengan ada 2 juga istilahnya, furoda dan mujamalah. Nah, furoda itu apa? Kalau furoda itu merujuk kepada istilah fardun ya, sendiri, mandiri. Nah, kalau dulu itu asosiasinya adalah kuota yang diberikan oleh keluarga kerajaan. Jadi keluarga kerajaan Saudi itu punya istilahnya akses untuk ke sistem haji mereka. Nah, itu bisa digunakan, bisa diakses oleh kita untuk mendaftar haji. Itu furoda. Cuman tahun ini infonya tidak dibuka. Haji furoda itu. Yang dibuka adalah mujamalah. Nah, mujamalah ini juga ada 2 jenis sebenarnya. Mujamalah dulu cuma 1. Mujamalah itu yang dikeluarkan oleh kedutaan Arab Saudi. Nah, tahun ini ada mujamalah yang dikeluarkan oleh syarikah. Syarikah itu perusahaan pengelola haji di Saudi. Kayak travel lah. Jadi yang yang mukimnya di sana. Ya, jadi travel yang ada di Saudi, pengelola sekarang kan ada banyak ya pengelola travel haji, pengelola pelaksana ibadah haji di sana. Ya, ada MD apa namanya? Lupa istilahnya. Ada Duyuful Bait, ada Rakin yang dipakai sama kita. Sekarang ada 2 kan, Indonesia ada Duyuful Bait, ada Rakin atau Masyarik namanya. Tahun lalu ada 8. Nah, sekarang itu syarikah-syarikah itu bisa memberikan akses visa haji kepada jamaah calon jamaah haji baik Indonesia atau negara lainnya. Itu yang mujamalah atau furoda. Ini yang resmi. Jadi kalau resmi ya hanya 4 itu tadi. Kuota reguler, kuota haji khusus, furoda dan mujamalah. Cuman furoda nih kayaknya udah mulai sempit. Tahun ini mujamalah ada, tapi sangat sedikit sekali dan mahal. Kuotanya. Kuota dan harganya. Jadi harganya kemarin infonya itu bisa 18.000 US dollar untuk visanya saja, Pak. Visa dan mungkin beberapa paket. Biasanya kan mereka ada sekalian include paket ya. Itu 18.000 hanya untuk itunya saja. Jadi sangat mahal. Nah, selain 4 macam ini ada yang tadi haji yang bisa dilakukan yang bisa diakses oleh calon jamaah. Ya. Kalau dulu
Kalau dulu ada yang pakai visa ziarah, Iya. tapi sekarang sudah semakin sulit. Ya. Yang kedua ada namanya visa amil. Visa amil ini Ini yang nggak resmi. ini nggak resmi, tapi dilakukan ya, banyak dilakukan. Ini cuma sebagai gambaran umum fenomena, bukan Ajakan. mengajarkan, Iya. bukan mengajarkan ya, tapi ini kondisi yang ada. Tadi visa ziarah dulu, sekarang udah sulit ya, karena sangat ketat di Saudinya. Yang kedua, ini visa amil. Nah, visa amil ini kalau mau betul ya, resmi, terdaftar dan memang legal, itu adalah ya Anda harus kerja dulu di Saudi dan tinggal di Saudi. Kalau dulu bisa mereka mengakali dengan apa? Kita datang ke Saudi, dibuatkan iqomah, ya kan? Biasanya pada bulan Ramadan, Langsung ya. ya. Keluar tuh iqomah, kita pulang lagi nanti pas musim haji, kita daftar haji melalui pakai kuota domestik di sana. Jadi maksudnya ke apa jenis Pak yang namanya? Bukan nusuk apa namanya? Lupa saya namanya. Nusuk juga sebenarnya. Tawakalna dulu. Tawakal. Ya sekarang nusuk haji. Ya daftarnya pakai nusuk haji. Nah itu dipakai oleh beberapa calo haji. Ya. Kalau Anda memang mau menggunakan secara legal ya Anda harus kerja di Saudi. Karena tahun ini Saudi menerapkan aturan 1 tahun. yang punya iqomah 1 tahun dia baru bisa daftar haji. Untuk mengantisipasi orang yang tadi tuh. Iya. 3 bulan masuk Saudi, ya dapat Pura-pura iqomah, kerja. pura-pura kerja, pakai visa kerja, akhirnya kemudian Harusnya kerja aja. kalau memang betul mau haji, Jalan hajinya dia gitu. Harusnya gitu Pak, Iya. pahalanya lebih banyak. betul. Kerja setahun di sana untuk haji nggak apa-apa, itu resmi legal, Iya, benar itu. gitu. Termasuk yang kitas-kitas itu juga sama. Nah, yang kitas, kalau Anda mau resmi legal ya Ini- tinggal dulu di ini Jepang. teman kita yang istrinya kerja di apa? Korea. Di Korea. Ah. Nah, ini gitu. Itu Niatkan bisa. sejak sekarang perjalanan hajimu. Betul. 1 tahun nanti bisa haji lewat Korea. Ya Iya, legal. legal. Karena memang betul-betul punya kitas sana asli. Oh. Artinya nggak tipu-tipu. Nah, yang Keributan wirawiri ke negara yang menampung kita sementara itu dapat pahala ya, Pak. Iya. Gitu negonya sama malaikat gitu, Pak. itu bagian dari perjalanan haji ya. Iya, itu bisa. Kalau Pak Akbar mungkin bisa cerita Pak, Apanya? haji yang tadi model non resmi Iya, ini ya bisa. punya Ya, itu kan pengalaman. sudah nggak ada ya sekarang ya, mungkin Yes. sudah semakin sulit. Ya mungkin ini apa namanya itu cerita biar seru gitu, biar seru gitu. Ziarah itu kalau saya paling bisa ziarah. Haji Kadang kan banyak bisa orang ziarah. bisa ziarah ya kan, jadi apa namanya banyak waktu kasus 2024 itu kan yang visa-visa ziarah ini kan salah satu yang kayak dianggapnya itu ngambil kuotanya gitu kan sama sekali enggak gitu kan, enggak ada hubungannya dengan visa negara yang resmi, itu enggak ada hubungannya. Ini kan enggak punya visa haji. Dan praktek ini malah saya mendengar testimoni sejak tahun 2003. Oh, udah lama, banyak, sudah lama. ya kan? 2015 teman kita juga ada yang berangkat dengan cerita yang juga sama ya kan, kayak Hattori naik gunung gitu kan ya, begitu. Dan kemudian 2012 wah ini ziarah yang istimewa itu. Baru pertama kali dibuka setelah COVID ya kan, itu kayak aman begitu ya. 2023 2022 2023 itu aman banget, sama kayak cerita tadi, tikumnya ada di Filipina. Ya. Nah, kita 2024 kita berangkatnya dari Malaysia ya kan waktu itu kan ya. Jadi modusnya itu adalah visa kunjungan ya. Kunjungan. Jadi pas kita ngajuin visa ziarah itu kita memegang KTP. Kita memegang KTP orang Arab nih. Seolah-olah orang inilah yang mengundang kita gitu loh. Ya kan, semua udah diurus sama si itu, sama travel biro. travelnya begitu kan ya. Ya ada juga kemungkinan nggak keluar, ada juga gitu kan ya. Kebetulan saya keluar begitu kan, berarti ini kan panggilan ya kan. Gitu. Akhirnya singkat cerita berangkat ya kan ya. Dan cerita-cerita yang seperti di banyak video-video di sosial media itu ya bener adanya begitu kan ya. Yang menjadi ada dua nih tipikal orang ziarah bisa haji itu, maksudnya bisa haji itu bisa ke Arafah, itu macam-macam. Ada yang memalsukan nusuk, ya kan? Ada begitu kan ya. Nah itu pelanggaran administrasi Ya. itu pasti Itu bahaya. Itu. pengadilan itu bahaya. Kalau
Kebetulan alhamdulillah saya nggak sampai segitunya, cuman minta gini aja gitu. Gitu. Ini real ceritanya tuh gitu. Dia ditolak sampai 6 kali itu mau masuk Mekah itu ditolak, tapi kita tidak berusaha untuk memasukkan dokumen asli sana, mau masukkan nusuk enggak. Apalah begitu enggak, cuman menunggu kerelaan dari para penjaga di situ aja. Ya alhamdulillahnya dikasih maghrib tapi kan gitu kan gitu. Jadi maksudnya Arafahnya malam gitu. Nah, yang siapa itu kayak yang DPRD mana itu? Ya, yang di Jawa Timur ya. Jawa Tengah ya. Pati atau Rembang ya, yang menjadi kasus itu ya itu dia sudah pelanggaran administrasi sana. Iya. Kalau Pemalsuan dokumen. Pemalsuan dokumen begitu loh. Kalau kita ya ada juga yang ziarah yang sudah padanya, yang gagal juga ada. Teman saya juga ada yang baru masuk Arafah di tanggal 10-nya begitu kan ya begitu. Cuma ceritanya di sini kan enggak penting juga kayaknya. Tapi Gitu. jatuhnya lebih mahal nggak nih Pak? Kalau Hampir mirip dengan harga keekonomian sebenarnya. Harga keekonomian ya mungkin mahal dikit karena pasti ada uang ininya lah ya, uang belakangnya lah begitu ya. Tapi nggak jauh dari situ, menurut aku. Nggak semahal Furoda, nggak semahal. Iya, jauh. Makanya dulu banyak orang menggunakan visa ziarah itu karena tadi Nah, Furodanya nggak laku. forodanya nggak laku. Nggak. Karena jadi harganya foroda kan sangat mahal ya. Mahal. Nah, visa ziarah itu kan harganya miring, Pak. Dia bisa berangkat tahun itu juga, tapi harganya nggak semahal foroda. Makanya banyak peminatnya tahun-tahun itu, ya. Dan tadi akhirnya ya di sana jadi banyak sekali. Makanya kan gini, Pak. 2002, 2023 Furoda jalan, ziarah jalan. Gitu kan ya. Loh, ziarah lebih murah. Kok sama-sama nyamannya? Ya. 2024 akhirnya pada ya udah ziarah semua. Furodanya nggak laku katanya, terus banyak sekali rahasia konspirasinya begitu. Gitu. Sah-sah aja nggak ada yang tahu kebenarannya gitu. Akhirnya banyak yang pakai. Tapi ya ternyata sepandai-pandai itu pai melompat jatuh juga kan. Tahun 2024 ya pemerintah Saudi melakukan pengetatan. Walaupun tadi kata Pak Akbar, selama waktu itu ya kondisinya, kalau kita tidak memalsukan dokumen, ya pelanggaran itu kan pelanggaran yang sangat berat di sana, fatal. Itu cuma teman-teman yang itu cuma dikeluarkan saja dari Mekah ke Jeddah atau ke Taif atau kemana gitu. Al-Jumum. Artinya mereka nggak boleh ada di Mekah sampai tanggal 14 Zulhijjah. Ya, sampai tanggal 14 Zulhijjah ya. Itu dikeluarkan aja, nggak ada yang ditangkap. Tapi kemudian tahun 2025 pengetatan lebih ekstrim, Pak. Ya, yang kena ciduk itu ya sampai di kalau yang 2024 kayaknya sampai tanggal 10 doang deh, Pak. 10. Oh iya itu baru. Nah, 2025 itu baru sampai tanggal 14 sampai tanggal 14 nggak boleh masuk, dan kalau masuk kena sidik jari dan itu udah kerekam. 10 tahun nggak boleh masuk. Ya, seperti yang jemaah. Nah, kemarin jamaah Lombok tuh nggak bisa masuk. 10 tahun. 10 tahun karena dia dulu pernah dia melanggar keimigrasian. Ya antara pelanggaran. Katanya umroh udah harus balik. Dia nggak pulang mungkin, overstay. Mungkin bisa jadi kayak gitu. Ini nah, tahun 2000 saya tawar overstay waktu kita ketemu di Madinah itu. Tahun 2002 ketemu dia nih. Dia umroh tapi. Udah sini aja. Berani dia. Jadi Saudi semakin tahun itu semakin memperketat ya. Jadi jangan main-main lah. Jangan main-main gitu. Kemarin kita umroh yang Syawal, terus ada perang ya kan ya. Itu kan, ini gimana kalau perang nggak bisa balik nih? Sampai haji nggak apa-apa. Berharapnya begitu ya. Gitu. Ini gimana kalau nggak bisa balik nih? Sampai haji Pak. rezeki ini gitu kan ya. Nah Pak, tadi soal apa tadi pertanyaannya? Perang. Oh iya. Nah ini kan lagi musim perang nih Pak. Ini ada nggak sih notis dari pemerintah Arab Saudi untuk pemerintah Indonesia soal penyelenggaraan haji atau ke travelnya? Sejauh ini sih nggak ada ya. Informasi yang kita terima sih nggak ada perubahan signifikan. Yang malah ya Saudi menjamin keamanan kenyamanan jamaah. Jamaah Iran juga disambut dengan baik di sana. Jadi nggak ada masalah. Pertanyaan jangan pecah belah dong Pak. Jadi kondisi perang Iran sejauh ini tidak berpengaruh ke pelaksanaan haji sejauh ini ya. Sejauh ini. Nah,
ya kemarin dampaknya hanya saat umroh di bulan Syawal saja, Ramadan Syawal aja. Nah itu mungkin Ya. Pak Akbar bisa cerita tuh, yang katanya nggak boleh ngerekam apa? Iya, di di situ memang ada, waktu saya umroh Syawal kemarin pakai punyanya Pak Abdul juga nih travelnya, itu sekolah-sekolah sosial media itu beberapa ada yang menginfokan pemerintah Arab Saudi melarang mendokumentasikan dan menyebarkan rekaman-rekaman terkait apa namanya itu serangan-serangan perang drone itu ya, yang mungkin mengenai infrastruktur Di sana. di sana begitu kan ya. Saya juga sempat ya enggak pernah lihat apa namanya itu, enggak pernah lihat Rudal. kayak antara Misil. pesawat jet atau misil itu ya. Kan cepet banget Pak kecepatannya ya kan ya. Iya. Pokoknya pas di Masjid Kuba itu ya, Masjid Kuba jam 9 begitu pertama lihat jadi apa itu ya? Ada lagi gitu kan ya. Gitu loh. Jam 9 itu. Cuman ya saya cuman ya enggak nyebar-nyebarin, cuman tak rekam gini doang. Lihat pengumuman itu takut-takut juga sih ya. Masa gara-gara ini ya terus nggak ke Arab Saudi 10 tahun ya kan repot juga begitu kan ya. Nah, itu pelarangannya untuk mendokumentasikan dan sebagainya itu. Nggak terlalu ini sih apa namanya? Jamaah umroh ya terganggu ya, mungkin kecuali ya pas tanggal Ramadan itu sih Iya. ada beberapa orang yang harus tertunda, yang jadi tadinya Ramadan akhirnya geser ke Syawal. Terutama yang hubnya itu di mana Pak? Ya Qatar di Emirat, di Dubai, dan Doha, dan Qatar. Doha itu aja. Kalau yang lain yang directly aman. Oman kemarin Aman. aman. Mungkin kalaupun delay 2 jam, 3 jam, 4 jam gitu doang. Tapi dari segi biaya tahun ini nggak Pak? Maksudnya di luar kita. Biaya apa nih? bicara Umroh apa adalah haji nih? Haji. Oh. Ya tadi haji kan apa namanya, sesuai info itu kan karena harga after naik ada kenaikan. Cuman kan pemerintah sudah komitmen kan? Iya. Ada komitmen. Cuman dia share uang MBG ke situ. Ya. Itu. Ya. Nah, kita patut apresiasi juga nih pemerintah tahun ini ya. Wah. Sejauh ini kan baru seminggu nih. Kira nih yang mengurusi pemerintah nih. Enggak kan? Ini kan baru seminggu nih pelaksanaan haji ya. Kalau kita lihat sekarang kan keberangkatan pertama itu kan di Udah berangkat ya, Pak ya? Udah. Di akhir April. Akhir April. Ini mungkin seminggu 10 hari lah sekarang nih. Iya. Udah jamaah sudah mulai ada yang masuk ke Mekah juga. Udah 10 hari. Kan mereka 8 hari di Madinah ya. 8 hari Madinah baru ke Mekah, ini sudah mulai hari keempat atau kelima ya. Nah, sejauh ini itu alhamdulillah masalahnya sangat sedikit. Beda dengan tahun lalu, Pak. Apa masalahnya, Pak? Tahun lalu itu kan ada 8 syarikah pengelola travel haji yang menjadi mitranya pemerintah. Iya. Ya. Tahun lalu itu saya ketemu langsung. Saya tahun lalu musim haji ada di sana. Ya. Itu jamaah terpisah suami istri. Ya. Yang satu hotelnya di X, yang satu di Y, satu di Misfala, satu di Azizia gitu. Itu suami istri kepisah. Ada juga yang jamaah itu 4 hari baru ketemu kopernya. Bu. Ya. Satu kelompok, satu kloter itu kepisah-pisah. Ya, hotel. Ada yang ketahan di bus lama karena dia nggak bisa turun di sini karena nggak tahu hotelnya bukan di sini. Muter ke sana ke sini. Itu tahun lalu kejadian, Pak. 2025. 2025. Itu apa tuh Pak indikasinya? Karena dulu kan ada 8 pengelola. Ya, Baru jadi Pak ya, sistem baru ya, Pak. sistem baru dan Indonesia waktu itu bermitra dengan 8 syarikah. Oh. Ya, jadi 8 syarikah itu yang di Arab Saudi. ya pengelola akomodasi untuk jamaah haji di sana. Ya, sehingga kemudian dan ternyata satu kloter itu yang ini masuk syarikah A, yang sini masuk syarikah B, ini masuk syarikah C, sehingga kemudian ya hotelnya beda-beda. Beda ya? Akhirnya ada yang kepisah, ada yang saya dapat Kepisah sampai ya ada yang mereka bisa mengajukan perpindahan, tapi kan prosesnya ribet. Kan ada yang tadi ketemu kopernya aja setelah 4 hari. Bayangkan kopernya baru ketemu 4 hari kemudian kan nggak ganti baju dan sebagainya. itu semua Cobaan. Ada teman yang ya pembimbingnya sama jamaahnya terpisah. Bisa. Sehingga kemudian ada yang baru 3 hari kemudian dia baru bisa melakukan umroh. Ya, kan kalau tamattu kan umroh dulu kan. Iya. Ya, ada yang baru ini 3 hari kemudian baru umroh. Gitu. Jadi tahun 2025 itu banyak sekali masalah yang dihadapi jamaah. Nah tahun ini sejauh ini dari pemberitaan, dari informasi teman-teman kita di Saudi, so far so good lah. Oh. Sejauh ini aman, jamaah nyampe di hotelnya dengan tenang, kopernya juga nyampe nggak begitu lama gitu ya.
kamarnya sudah siap, nggak terpisah gitu. Memang ada 1, 2, 3 yang terpisah, tapi itu nggak jadi isu gitu. Kerjasamanya juga sama Syarikat. Hanya 2, tahun ini hanya 2, yaitu satu Duyuful Bait, yang kedua Masyarik. Jadi lebih mudah mungkin koordinasinya. Dan pengalaman mungkin belajar dari pengalaman tahun lalu ya. Jadi tahun ini lebih baik. Mudah-mudahan ini berjalan sampai selesai nanti Arafah, sampai selesai jamaah pulang juga demikian adanya. Bahkan sekarang jamaah haji plus kartu nusuknya sudah dapat di Indonesia. Oh, kalau dulu kan nunggu ya di sana. Kalau nunggu di sana, nyampe sana mereka kadang belum sudah mau masuk Mekah belum dapat kartu nusuk. Sampai anggota DPR yang mengawasi itu nggak keluar nusuknya. Nggak kartu nusuknya. Di sana langsung siapa itu? Arteria Dahlan itu yang terkenal rame itu. Tahun lalu itu iya jamaah sudah nyampe Mekah belum kartu nusuknya belum keluar. Kan kalau kartu nusuk itu nggak ada, mereka nggak bisa masuk ke Masjidil Haram, nggak bisa masuk karena pemeriksaannya ketat. Tahun ini jamaah haji plus itu sebelum berangkat ke Saudi di Jakarta sudah dibagi kartunya. Nusuknya ya. Kartu nusuknya itu. Jadi ya dari improvement dari pihak Saudi juga Ini kayak petugas sangat nusuk nih, bagus. Ini kalau dia ke sana, dia telepon dia. Serius itu, ya. Kayak petugas nusuknya Pak Karu ini. Ini namanya Pak Anu punya niat. Gitu. Makanya jenis haji itu kan ada berapa? Tamato. Ya. Indonesia pasti tamato. Iya, ya. Haji tamato, ifrod, satunya kiron, Pak. Kiron. Kiron. Udah 3 ya, Pak ya? 3. Nah, Yang seluruh- harus tambahin 1 lagi. Dengan berbagai macam drama nih, haji tawakal, Pak. Haji tawakal. Itu. Jadi haji itu jalannya macam-macam Pak ya. Ada yang harus mendaki gunung turun lembah kayak Hattori. Ada yang jalannya set ya, sama kayak mau masuk surga lah. Iya. Ya, lewatin Shiratal Mustaqim itu kan ada yang merangkak, ada yang secepat kilat gitu. Haji juga sama. Ya. Yang penting bagaimana nyampe tujuannya lah yang penting. Dulu zaman pemerintah Indonesia, pemerintah Hindia Belanda, ya kan ada bukunya di Gramedia itu haji dari tahun ke tahun, dari masa ke masa itu ya. Itu kan perjalanannya 6 bulan ya Pak ya? Iya, tanpa kurang lebih. laut gitu kan ya. Nah kadang kan ada yang gagal sampai karena mungkin cuaca atau apa, akhirnya ditaruh di Singapura. Makanya ada sertifikatnya haji Singapura. Beneran itu ada, catatannya itu ada. Iya. Makanya beberapa orang kawan-kawan yang tertahan di Jakarta karena mungkin visanya nggak keluar gitu kan ya, saya nyebutnya ya udah ini haji Ancol atau apa gitu kan ya, haji Ancol. Dulu ada beneran itu memang haji Singapura ada sertifikatnya, karena haji kan memang jadi alat politiknya Belanda kan. Iya. Itu jadi santai aja, haji Laut Merah nggak apa-apa, haji Jeddah. Tahun lalu tuh Pak, saya ketemu orang Arafah sudah di depan mata. Iya. Kena sama polisi karena dia nggak punya dokumen resmi. Yang salah polisinya ya, jangan gimana ya. Ya keluar, balik Oh. dikeluarkan. Dan tahun lalu itu bahkan lebih parah lagi. Kalau tahun sebelumnya kan 2024 yang ketangkap dikeluarkan, ya masih bisa masuk lagi gitu kan. Kalau tahun kemarin itu dia ketangkap sebelum masuk Arafah, ya udah ditahan Sampai selesai. Besoknya sampai selesai. Sampai tanggal 14 tengah malam, enggak, sampai tengah malam. Sampai tengah malam tuh busnya ditahan di situ. Tengah malam baru keluar dibawa ke Jeddah. Kalau sudah bawa ke Jeddah kan nggak bisa masuk lagi kan. Arafah udah habis Pak. Oh iya. Nah, kalau tahun sebelumnya kan keluar masih bisa masuk. Masih bisa masuk. Arafah kan. Masih Arafah masuk ini malam. dia, masih ada hati yang lembut ya. Tahun 2025 itu udah sulit. Oh. Udah sulit sekali. Jadi semakin tahun tuh semakin ketat. Haji tawakal udah paling bener gitu. Ada yang baru sampai Jeddah nggak bisa masuk ke Mekah dan udah berminggu-minggu di Jeddah. Cuma kerjaannya makan tidur aja di hotel itu. Makan tidur, makan tidur. Sampai Arafah tuh nggak Karena ini. nggak, dia visanya pakai visa amil. Ada juga haji yang Iya. memanfaatkan transit. Bisa juga. Itu Ada 4 hari, Pak. Transitnya 4 hari, ya kan? Iya. 4 hari. Begitu nyampe Jeddah harus buru-buru ke Arafah itu. Nah, gimana caranya itu? Nggak tahu. Caranya. Ada aja begitu. Oh, travel berarti, Pak ya? Iya. Visa Jadi apa gini, bukan visa transit. Visa transit ya? Transit. Jadi Saudi itu kan kalau kita naik Saudi ya, Hmm. kalau kita mau ke negara lain kan bisa transit maksimal 96 jam. 96 jam. Itu kan 4 hari kan? 48. Ya. Ya, 5, 2. Tapi iya, betul, Pak. 4 hari. 2 hari 48. Iya. Oh, jadi goblok gitu gitu. 96 jam. Iya. Itu maksimal. Jadi kita bisa transit selama 96 jam itu bisa ke Mekah, ke Madinah. Cuman kalau musim haji, kalau visa umroh kan udah pasti ditolak, nggak bisa masuk. Mm-mm. Visa ziarah juga nggak bisa. Jeddah banyak kan udah ditahan duluan kan.
Nah, mungkin kalau visa transit itu tadi dia mungkin memanfaatkan waktu itu dia. Berarti tuh dia bisa ke mana itu, ke Arafah Itu tuh? tahun lalu ya, semestinya nggak bisa. Oh. Cuman kan dia udah punya, nggak tahu lah, Allah alam gimana itu. Jadi ceritanya saya juga belum dapat. Ya gitu, pokoknya datang di Jeddah terus masuk Arafah ya bisa dengan caranya dia yang tidak umum, tidak normal begitu kan. Tapi memanfaatkan tadi gitu. Ada, saya ketemu. Kita seru-seruan ya. Nah, ini bernilai kriminal di sana ini. Saya pernah ketemu juga, ada jamaah itu kan kalau apa namanya kita punya visa Schengen atau visa Amerika, itu kan bisa visa on arrival tadi itu. Ya. Nah itu masuk ke tahun lalu saya ketemu itu orang yang dia sengaja sebelum haji itu dia keliling Eropa dulu, ke Prancis, ke Belanda, banyak jalan kemana? perjalanan sih, Pak. Supaya apa tuh, Pak? Nah supaya dia masuk ke Saudi pakai visa on arrival, visa ziarah on arrival. Jadi Arab Saudi Visa itu kunjungan. membolehkan orang yang dapat visa Schengen ya untuk datang ke dia tanpa mengurus visa, ngerti nggak? Jadi urus visanya di sana, pas nyampe di bandara Oh. itu ada counter visa on arrival. Syaratnya kalau untuk kita warga Indonesia itu kita di paspor kita sudah pernah ada visa Schengen, visa ke Eropa atau visa ke USA. Itu minimal berapa negara, Pak? Inggris juga UK. Visa Schengen tuh Kalau minimal Schengen kan ya Eropa. Eropa. satu negara aja. Iya. Selama ada di Schengen. Eropa. Oh iya. Selama ada Pokoknya Schengen Amerika, Schengen sama UK bisa itu dapat on arrival on arrival. dari Arab Saudi. Nah, itu bisa dipakai untuk umroh. Nah, kalau musim-musim haji Oh iya, ada bisa. yang memanfaatkan itu juga. Tahun lalu ada, saya ketemu dengan orang yang Iya. memanfaatkan visa itu. Tapi akhirnya dia gagal ke Arafah. Oh haji. Itu musim Kalau memanfaatkan umroh enak ya Pak ya. Nah, umroh bisa. Kalau umroh itu ya Saudi membuka itu. Ya untuk umroh. Jadi baru lu baru kamu nonton misalkan nonton Madrid begitu Iya. kan dapat Schengen tuh pulang mau langsung umroh aja cukup sehari tanpa harus ngurus ini. tanpa Ya. harus dapat visa dari Arab Saudi Iya di awal, nggak ngurus visa di awal di sini. Oh. Atau bahkan tadi dengan visa transit asalkan pakai maskapai Saudi ya. Iya. Oh. Ya, pakai maskapai Saudi ya. Itu transit 12 jam aja cukup untuk umroh. Iya. Dari Jeddah ke Mekah kan cuma 1 jam kan. Mm-mm. Saya kira paket umroh Transit. 3M itu Makkah Madinah Manchester itu paketnya 4 Madrid. oh kalah dia. Nah itu ada yang tahun Sorry ya lalu. Barcelona ya sorry. Tahun lalu ada yang pakai itu. Dia masuknya dengan cara itu. Jadi dia jalan-jalan keliling Eropa dulu, Iya. kemudian dia masuk melalui Riyadh, ngurus visa on arrival, dia masuk ke Mekah. Tapi pas hari Arafah dia masuk ketolak, ketangkap polisi Pas haji itu ya. pas haji. Dan kena sidik jari, basma istilahnya. Kena sidik jari dan kena denda. Kalau masalah berapa ya dendanya itu? Oh. Puluhan juta. Ada notif di SMS, Pak. Notif di SMS. Dan ya tadi bisa jadi peluang dia nggak bisa masuk 10 tahun. Kalau sudah dikena kena Sidik basma jari itu. itu. Kena basmah istilahnya. Itu udah potensi 10 tahun di ban, blacklist. Nggak bisa masuk. Jadi jangan macam-macam dah sekarang. Kita nggak berani macam-macam. Nah, kemarin tuh saya kaget juga masih ada yang kemarin kan ada 23 orang ketahan di Suta yang mau berangkat sekarang dengan visa amil. Ya, sebelum lagi ada lagi di 13 orang di Oh, Suta. sekarang tuh masih ada juga. Ada yang pakai itu. Ya orang pengen haji kan Segala macam Lagi, cara segala bisa. macam. Mau Iya. ditangkap. kalau sampai ada kalimat nggak apa-apa ditangkap polisi sama saya bisa haji lah kayak gitu coba Iya ya. Itu beda rukun Islam soalnya kesadaran ya untuk haji semakin tinggi ya. Jadi segala macam orang 500 juta dibayar Pak sekarang Pak, Iya ya. untuk haji. Itu tadi visa 18.000 juga. 18.000 US dollar. Itu baru visanya aja itu Pak. Belum tiket pesawat, belum akomodasi dan sebagainya. Bisa dibayangkan 18.000 aja itu udah berapa ratus juta itu. Udah 300-an lebih ya. cuman harga haji-haji yang mahal itu kan biasanya cuma sebentar di sana kan Cuma 21 hari normal. bahkan yang ilegal gitu paling cuma 4 hari gitu ya 6 hari begitu kan itu nggak masuk ke keyakinan pendirian orang-orang yang perhitungan gak mahal kok cuma sebentar gitu kan ya udah ngabisin sawah masih cuma sebentar gitu orang-orang desa kan gitu jadi kalau haji dibikin 30
40 hari, mahram itu Pak, bayar 25. Worth it lah ya. Worth it. Karena Iya. udah habisin sawah, habisin sapi gitu kan ya. Di sana 40 hari worth it gitu. Serang kamu kayak gitu. Cukup kali Pak ya? Oke, Ya. terima kasih. Itu tadi obrolan kita seputar haji dengan adanya wacana baru dari Menteri Haji dan Umroh, Gus Irfan Yusuf. Sampai ketemu di episode selanjutnya di podcast Gung Story.